mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and he will end you weak just like a Sunday. Selamat datang di channel Gen Anime. Kali ini saya akan membawakan cerita Tate no Yusa Season 2 lanjutan dari anime Season 1. Cerita ini saya ambil dari manga chapter 44 yang berjudul Tuduhan Palsu. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita diawali oleh Iwatani, Raphtalia, dan Philo yang sedang berjalan-jalan di sebuah penginapan di pinggir pantai. Mereka menikmati suasana pantai yang sangat indah dan tenang. Dan pada saat mereka menikmati suasana tersebut, mereka melihat ada Motoyasu si pahlawan tombak dan bawahannya Itsuki si pahlawan busur. Di sana terlihat Motoyasu seperti sedang berusaha untuk merayunya. Mereka pun menghampiri mereka berdua, dan Iwatani memanggil Motoyasu sambil berkata, "Hei Motoyasu, tolong jangan melakukan hal yang tidak-tidak." Sontak, Motoyasu pun berbalik ke arah belakang dan melihat Iwatani. Seketika itu juga, ia langsung menghampiri dan memeluk Iwatani dengan ekspresi yang sangat gembira. Ia mengatakan bahwa Iwatani datang di waktu yang sangat tepat. Dan tanpa basa-basi, ia langsung meminta tolong pada Iwatani untuk mengurus bawahan Itsuki. Iwatani pun menolak dan berkata, "Bereskan urusanmu sendiri." Namun, Motoyasu tak menghiraukan perkataannya. Ia langsung kabur dan berkata, "Kuserahkan dia padamu Iwatani. Terima kasih." Iwatani pun merasa kesal. Namun, bawahan Itsuki ini berkata bahwa ini bukan kesalahan pahlawan tombak dan meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkannya. Meskipun ia berkata seperti itu, Iwatani tetap saja merasa khawatir padanya. Keesokan harinya, ia mendatangi Motoyasu dan memintanya untuk menjelaskan semua yang ia tahu tentang Risia. "Oh ya, bawahan Itsuki ini bernama Risia," lanjut, dan Motoyasu pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang masalah Risia dengan ekspresi yang jarang sekali ia perlihatkan. Dan ia menyerahkan semuanya kepada Iwatani. Singkat cerita, setelah mendengar semuanya, Iwatani terlihat kesal dan marah. Ia pun langsung menghampiri Itsuki pada saat itu juga. Ia bertanya pada Itsuki, "Apa maksud dari tuduhan palsu yang kau berikan pada Risia?" Itsuki pun tersentak kaget dan bingung. Ia bergumam dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana dia bisa tahu? Meski Itsuki tidak menjawab, Iwatani telah menemukan jawabannya, bahwa yang dikatakan oleh Motoyasu itu semuanya adalah benar. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung memarahi Itsuki dan bawahannya atas apa yang telah mereka lakukan pada Risia. Namun, di sini Itsuki mencoba untuk membantahnya. Dan Iwatani pun memberitahukan bahwa ada bawahan langsung dari sang ratu yang disebut dengan unit rahasia, yaitu organisasi yang mirip seperti ninja atau sebut saja seperti seorang intel yang sedang memata-matai semua kegiatan yang dilakukan oleh Itsuki dan bawahannya. Mereka akan memberikan informasi kepada sang ratu secara mendetail dan memberikan kenyataan bahwa yang merusak gelang itu bukanlah Risia, melainkan salah satu dari bawahan yang lain. Setelah mendengar itu,
Akhirnya Itsuki pun mengakui bahwa itu memang bukanlah perbuatan Rishia, dan ia melakukan itu semua semata-mata hanya untuk kebaikan Rishia, dan mengatakan bahwa Rishia tidak pantas untuk berada di medan pertempuran. Setelah mendengar itu, amarah Iwatani pun semakin memuncak, dan ia meminta agar Itsuki meminta maaf pada Rishia. Tidak berselang lama, Rishia pun datang dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dia menghentikan pertikaian itu dan berkata pada Itsuki, "Apakah aku mengganggu? Apakah aku tidak dibutuhkan lagi di party ini?" Dan Itsuki pun menjawab bahwa ia tidak bisa bersama orang yang lemah. Setelah mendengar itu, di situ mental Rishia langsung down, dan sambil berlinangkan air mata, ia berkata, "Wakata, aku mengerti." Lalu ia pun pergi ke pantai sambil menangis sejadi-jadinya, dan ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Melihat itu, Iwatani pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengejarnya dan berpikir bahwa ia harus cepat, jika tidak sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja, dia menenggelamkan dirinya sendiri ke pantai. Namun, untungnya di situ ada Viro yang sedang berenang. Ia pun langsung menyelamatkan Rishia dan membawanya kepada Iwatani, dan berkata bahwa gadis ini tidak pandai berenang. Iwatani pun di situ merasa lega dan tenang, dan ia berterima kasih kepada Viro dan bersedia untuk mengabulkan semua keinginannya. Nah, di sini Iwatani sekilas melihat dirinya yang dulu. Ia diberi tuduhan palsu dan dibenci karena lemah. Lalu, Iwatani secara spontan mengatakan, "Ikutlah denganku, aku akan membuatmu lebih kuat." Sebelum Rishia menerima tawarannya, ia berkata, "Aku mencintai Itsuki, dan perasaan ini takkan pernah berubah." Iwatani pun menjawab dengan tegas dan lantang, "Itu tidak masalah buatku. Kau bisa memutuskan sendiri apa yang ingin kamu lakukan." Dan Rishia pun menerima tawarannya dengan tangis bahagia. Akhirnya Iwatani mendapatkan satu anggota party yang baru. Mungkin cukup sampai di situ dulu videonya kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang enak, kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Terima kasih. See you next video.